Mengapa pabrikan Eropa kurang bersaing dalam manufaktur kendaraan listrik? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Laporan statistik menunjukkan total penjualan kendaraan listrik global meningkat 2 kali lipat menjadi 6,5 juta di tahun 2021. Namun, pabrikan Eropa kayaknya mulai ketinggalan dalam bidang ini. Hanya sepertiga dari EV yang dijual di China, Eropa, atau Amerika Serikat adalah merek Eropa. Bukankah Eropa adalah pemimpin industri manufaktur mobil tradisional paling hebat di dunia? Mengapa dalam hal pengembangan kendaraan listrik bisa jauh ketinggalan? Pertama-tama, ada situasi khusus pada tahun 2021, yaitu krisis pasokan energi. Harga minyak, batu bara, dan harga gas alam semuanya naik. Dan listrik sebagai sumber energi sekunder tentu saja juga ikut terpengaruh. Hal ini secara langsung mempengaruhi penjualan kendaraan listrik di Eropa. Karena harga listrik yang terlalu mahal langsung mengurangi minat dan daya beli konsumen. Mereka mengharapkan sesuatu yang lebih ekonomis, yaitu harga bahan bakar yang lebih murah. Ya, kita semua sangat peduli terhadap perlindungan lingkungan. Tetapi rakyat biasa lebih memperhatikan biaya yang langsung mempengaruhi isi dompetnya sendiri. Harga listrik tidak hanya mempengaruhi antusiasme konsumsi, tetapi juga meningkatkan biaya perusahaan. Eropa sedang mengalami krisis energi, dan kendaraan energi baru saat ini tidak begitu dominan. Sehingga produsen mobil Eropa juga tidak begitu antusias dengan pengembangan mobil listrik. Pada awalnya, Uni Eropa masih ingin bergulat dengan China dan berharap pada tahun 2022 ingin terus bersaing dengan China, menjadi pasar kendaraan listrik terbesar dunia. Tetapi sekarang harapan hanya menjadi impian. Uni Eropa telah kehilangan pasar kendaraan listrik. Jangankan mengungguli China, untuk mengejar China sepertinya mereka telah kewalahan sekarang. Pada tahun 2021, perkembangan industri kendaraan listrik China dapat diringkas sebagai 3 jeram. Pertama, total penjualan di tahun 2021 sebanyak 3,5 juta unit, dengan tingkat penetrasi pasar sebesar 13,4%. Dalam hal penjualan kendaraan listrik, China menempati peringkat pertama di dunia selama 7 tahun berturut-turut, menciptakan tingkat pertumbuhan tercepat dunia sejak 2016. Penjualan yang meningkat juga disertai dengan peningkatan kualitas. Rata-rata jarak tempuh kendaraan listrik murni meningkat dari 250 km pada tahun 2016 menjadi lebih dari 400 km pada tahun 2021. Kepuasan konsumen juga semakin baik. Salah satu di antaranya adalah Ricky sendiri. China telah mengekspor 310.000 kendaraan listrik di tahun 2021, melebihi total ekspor sejarah mobil listrik China sebelumnya. Selain itu, industri pendukung kendaraan listrik juga berkembang sangat pesat. Pada akhir tahun 2021, telah ada lebih dari 75.000 stasiun pengisian listrik seluruh China, 2,6 juta pengisian listrik pribadi, dan 1.298 stasiun penggantian baterai, dan lebih dari 10.000 outlet layanan daur ulang baterai di 31 provinsi seluruh China. Langkah selanjutnya, China akan mempercepat promosi dan penerapan kendaraan. Misalnya, bis kota, taksi, kendaraan logistik, dan lain sebagainya. Pada saat bersamaan, pemerintah China juga telah meluncurkan percontohan kota elektrifikasi penuh kendaraan sektor publik. Artinya, semua fasilitas transportasi umum yang bisa Anda lihat berbentuk kendaraan listrik. Kendaraan energi baru adalah peluang China menjadi kekuatan baru di mobil listrik. Awal abad ke-21 merupakan masa transisi terpenting bagi industri otomotif China. Karena kendaraan listrik China telah berkembang selama lebih dari 10 tahun. Bila dibandingkan dengan Eropa, China tidak terlambat sama sekali. Sebaliknya, justru telah menyalip dengan hasil yang luar biasa. Hari ini, China telah menjadi pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Dan bis listrik serta truk listrik telah menyumbang lebih dari 90% penjualan dunia. China memiliki lebih banyak stasiun pengisian daya publik daripada total gabungan di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Mobil listrik bukan hanya soal menjual beberapa mobil, namun produk baru pasti akan mengarah pada model bisnis baru dan titik pertumbuhan baru ekonomi. Masa depan kendaraan energi baru
yang menjanjikan tentu akan meningkatkan kepercayaan diri manufaktur mobil dan publik. Elektrifikasi mobil akan mengintegrasikan R&D dan penerapan bahan materi tercanggih dengan pembuatan komponen presisi tinggi yang saling mendukung peningkatan daya baterai, motor, dan teknologi kontrol elektronik. Ini bukan tentang mobil lagi, melainkan mengenai generasi baru teknologi informasi, kecerdasan buatan AI, jaringan 5G, Internet of Things, quantum, keamanan internet, dan lain sebagainya, yang juga akan berkembang seiring dengan pengembangan kendaraan energi baru. Mobil telah menjadi kekuatan penting yang mendorong industri lain untuk mempercepat inovasi. Memasuki tahun 2025, investasi global dalam industri kendaraan listrik akan mencapai 300 miliar dolar Amerika, di mana 45% akan masuk ke China. Pasar ini kemungkinan besar akan menggendutkan China, karena China akan menjadi medan investasi utama untuk dividen berikutnya. Just FYI, di masa depan, persaingan industri antar negara berupa kendaraan listrik plus otomatisasi kecerdasan, ibarat dua mesin yang menyalakan mesin inovasi dan pengembangan ekonomi baru. Terus terang, kendaraan listrik China hari ini masih memiliki banyak kelemahan. Misalnya, bahan inti, chip, peralatan, dan lain sebagainya masih dikendalikan oleh Amerika Serikat. Atau contoh lainnya, impor sumber daya kobalt dan nikel di atas 97% dan 92%. Dan tingkat otonomi chip otomotif kurang dari 10%. Oleh karena itu, hanya dengan mempercepat pembentukan rantai pasokan yang kuat dan cerdas untuk elektrifikasi otomotif, China baru dapat benar-benar menjadi pembangkit tenaga kendaraan otonom dunia atau Autonomous Vehicle Powerhouse. Diperkirakan dalam 5-10 tahun ke depan, pasar kendaraan listrik China akan memasuki perombakan industri besar yang juga akan membawa peluang besar dalam industri cerdas dan Internet of Things. Misalnya, pada akhir tahun 2020, skala industri Internet of Things China telah melampaui 2,4 triliun yuan. Dan jumlah kumulatif aplikasi paten terkait telah melebihi 10.000 paten. Sebagai contohnya, Provinsi Jiangsu sekarang menjadi provinsi utama untuk pengembangan Internet of Things, di mana kota Wuxi sebagai intinya, disertai kota Suzhou dan Nanjing sebagai pendukung, yang menyebar ke seluruh China. Bayangkan, dalam beberapa tahun mendatang, China akan menjadi negara yang paling cerdas di dunia. Selanjutnya, mari kita sekilas melihat status pengembangan kendaraan energi baru di Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, China, Amerika Serikat, dan Eropa adalah tiga kubu dunia pengembangan tercepat dalam kendaraan energi baru. Harus diakui, pada tahun 2021, penjualan kendaraan listrik di Amerika Serikat benar-benar sangat bagus. Namun, harga kendaraan dan driving range masih menjadi hambatan utamanya. Data menunjukkan bahwa penjualan kendaraan listrik Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai 400.000 unit tahun lalu. Namun kenyataannya, industri kendaraan listrik di Amerika Serikat masih menghadapi beberapa kendala serius yang belum ditembus. Misalnya, banyak kekurangan fasilitas pengisian yang jauh ketinggalan dibanding China. Ini telah menjadi kendala terbesar bagi Paman Sam, sehingga banyak konsumen tidak berani membelinya. Selain itu, masalah harga juga menjadi salah satu penghambat pengembangan kendaraan energi baru di Amerika Serikat. Sekarang, kendaraan listrik mereka tidak memiliki keunggulan harga dibandingkan kendaraan bahan bakar tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa jika harga mobil listrik lebih murah 5.000 dolar daripada mobil bensin, indeks pembelian akan meningkat 71%. Terus terang, para konsumen membeli mobil bukan mempertimbangkan konsep lingkungan atau proyek sains. Jadi, pertama-tama, mobil sebagai alat transportasi harus mempertimbangkan kinerja biayanya terlebih dahulu. Kesimpulannya, dalam perbandingan horizontal antara tiga kubu di atas, China memiliki keunggulan yang sangat jelas. Bila dibandingkan dengan Eropa, pasar China hampir 3 kali lipat jauh lebih besar. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, biaya China jauh lebih rendah. Singkatnya, China sekarang ini sangat memanfaatkan peluang kendaraan listrik untuk mendorong pengembangan industri inovatif lainnya untuk saling bekerja sama. Bisa dibayangkan,
masa depan China akan benar-benar seperti hidup di dalam film science fiction saat ini. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!